Setelah sebelumnya Tang San sampai di Sekte Haotian, dia sempat berselisih dengan salah satu tetua sekte di mana mereka justru bertarung habis-habisan untuk membuktikan siapa yang paling kuat, hingga akhirnya duel sengit itu dimenangkan oleh Tang San secara terhormat. Tidak cukup sampai di situ, para petinggi Sekte Haotian juga berjanji akan memaafkan kesalahan ayahnya dulu asalkan Tang San mampu menyelesaikan 3 tugasnya dalam kurun waktu 10 tahun. 会做到的。 Kembali ke kerajaan Xingluo setelah Dai Mubai mampu mencapai level 60 hanya dalam waktu beberapa tahun, sesuai janjinya, di sini ayahnya atau Kaisar Xingluo lalu memberikan ujian kepada mereka semua untuk bertarung melawannya selama 30 menit. Kalau mereka bisa menahan serangan-serangan Kaisar Xingluo dalam waktu tersebut, maka dia akan mengabulkan permintaan mereka untuk keluar dari tradisi sekte dan membiarkan kakaknya hidup. Pertarungan solo versus squad antara Kaisar Xingluo melawan tim Dai Mubai pun akhirnya dimulai, dan meskipun terpaut 20 level lebih, diperlihatkan mereka semua tanpa ragu mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menyerang Kaisar. Bahkan Dai Mubai dan Zhu Jing juga kembali melakukan Jogres alias penggabungan kedua roh pelindung mereka untuk melancarkan serangan. Sayangnya karena selisih kekuatan di antara mereka, apapun yang mereka lakukan sama sekali tidak memberikan efek yang berarti kepada Kaisar Xingluo. Meskipun sudah kena hajar berkali-kali, mereka tetap tidak memperlihatkan tanda-tanda akan menyerah. Bahkan ketika Dai Mubai akan diserang oleh Kaisar, kakaknya langsung berinisiatif pasang badan untuk melindungi Dai Mubai, di mana hal itu membuktikan solidnya kakak beradik tersebut yang justru membangkitkan kepercayaan diri mereka dan mulai saling bekerja sama dalam memberikan serangan. Dan tepat sebelum waktu pertarungan itu berakhir, serangan dari Dai Mubai dan kakaknya sempat poin dan mengenai Kaisar yang cukup membuatnya terkesan dengan kerjasama mereka. Karena telah berhasil melewati tantangan tersebut, Kaisar Xingluo akhirnya mengabulkan permintaan Dai Mubai dan Zhu Jing. Tidak hanya itu, dia juga mulai menyadari satu hal, bahwa mungkin aturan turun-temurun dari leluhur mereka juga merupakan sebuah ujian, dan generasi baru Dai Mubai adalah yang pertama kali berani menguji peraturan tersebut. Akhirnya setelah merasa kalau ayahnya kini sudah menjadi lebih terbuka, Dai Mubai lalu meminta izin kepadanya untuk melakukan perjalanan keluar istana bersama dengan Zhu Jing dan Ma Hongjun, karena mereka sudah ada janji untuk kembali berkumpul di Akademi Silangke bersama dengan Tang San dan yang lainnya. Mendengar hal itu, sang kaisar justru merasa senang dan mendukung Dai Mubai karena menurutnya hal itu bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan skillnya. So, sementara Dai Mubai izin pergi, kakaknya kemudian diminta untuk sementara membantu mengurus pemerintahan kerajaan. Sementara itu di Balai Roh Pelindung, diperlihatkan Bibi Dong yang sedang memberikan 2 pengumuman penting. Pertama adalah keputusannya untuk menjadikan Hulina sebagai penerus Balai Roh Pelindung selanjutnya, dan yang kedua adalah persiapan Balai Roh Pelindung untuk melakukan perang besar. Hal itu dia lakukan sebagai langkah antisipasi mengingat Sekte Haotian yang mulai memberikan petunjuk kalau mereka akan melakukan comeback, dan kalau hal itu sampai terjadi, maka dia akan membutuhkan pasukan besar untuk melawan mereka. Dan itulah yang menjadi alasannya merekrut Master Roh dalam jumlah besar belakangan ini. Tidak hanya itu, Bibi Dong juga memulai protokol perburuan sekte di mana dia akan menghapus sekte-sekte besar dengan tujuan untuk membuat seluruh Master Roh yang ada di dunia dulu patuh kepada Balai Roh Pelindung. Karena menurut Agus, filsuf terkenal dari Magetan berkata, sebaik-baiknya pertahanan adalah menyerang. Singkat cerita, di Akademi Silangke, diperlihatkan kalau Dai Mubai, Zhu Jing, Ma Hongjun, dan Rongrong telah sampai lebih dulu di tempat itu untuk memenuhi janji reuni mereka sebelumnya, di mana awalnya beberapa junior tidak mengenali mereka. Namun ketika Rongrong menunjukkan roh pelindung pagodanya, mereka pun langsung segan.
Karena hanya berempat, Master Xiao sempat menanyakan kabar tentang Oshike kepada mereka karena yang mereka tahu sebelumnya, Oshike pergi bersama dengan Rongrong untuk berlatih di sektenya. Namun saat ini, Rongrong sendiri pun tidak mengetahui bagaimana keadaan Oshike saat ini. Jadi setelah Oshike memutuskan untuk merantau ke utara dan meniti karir dengan menjadi seorang hunter, ada satu momen di mana dia menyelamatkan seseorang yang membuat mereka menjadi partner dan saling bersumpah menjadi saudara angkat. Tapi, satu hal yang harus diingat, setiap usaha yang dilakukan seseorang apapun itu, pasti akan ada benalu yang mencoba menghalanginya. Contohnya adalah ketika Oshike dan rekannya hendak membuat tim dan merekrut beberapa Master of tipe penyerang untuk melakukan perburuan bersama. Saat Oshike telah berhasil menangkap satu monster di mana dia akan mengekstrak cincin rohnya untuk dia serap, tiba-tiba muncul tulang roh dari monster tersebut yang mana hal itu sangat jarang terjadi dan membuat para pemburu yang mereka rekrut menjadi gelap mata dan berniat untuk melimpik Oshike. Untuk melindungi Oshike, partnernya lalu berusaha mati-matian menahan serangan para Master Roh tersebut, paling tidak sampai Oshike selesai menyerap cincin rohnya. Dan tepat setelah paman itu mulai terpojok, Oshike langsung bangkit dan join ke pertarungan dengan cincin roh keenamnya. Ternyata setelah menyerap cincin roh tersebut, kemampuan bertarung Oshike langsung meningkat secara signifikan di mana biasanya dia yang hanya berada di belakang barisan dan menjadi tim support, kali ini diperlihatkan dia mampu melawan beberapa Master Roh tipe penyerang seorang diri. Tidak hanya itu, cincin roh yang dia serap ternyata juga memberikan skill baru yaitu mengcopy roh pelindung milik orang lain. Dengan begitu, mereka pun berhasil merebut kembali tulang roh yang sebelumnya dijambret, di mana sebenarnya Oshike berniat untuk memberikannya kepada rekannya karena benda itu bernilai cukup tinggi di pasaran. Namun si paman itu ternyata punya pemikiran lain di mana setelah melihat potensi yang dimiliki Oshike, dia yakin kalau suatu saat Oshike akan menjadi seorang master roh yang hebat sehingga dia menganggap kalau Oshike lah yang lebih membutuhkan tulang roh tersebut. Kelak, jika masa itu benar-benar tiba, dia berharap kalau Oshike tidak melupakan dirinya. Kembali lagi ke Akademi Silangke, meskipun cuma berempat, ternyata kedatangan para monster Silangke ini membuat para murid junior yang ada di sana cukup antusias sehingga Master Xiao lalu berinisiatif untuk mengadakan pertarungan hiburan sebagai bentuk perayaan kedatangan mereka. Di sini mereka berempat akan melawan kepala akademi dan Pak Guru Zhao, salah satu guru di Akademi Silangke yang memiliki pertahanan dan stamina yang luar biasa, di mana mereka tampak tidak segan untuk memamerkan kekuatan mereka masing-masing. Dan sebagai strategi bertarung paling simpel, Pak Guru Zhao lalu mencoba untuk menyerang baris belakang formasi mereka yaitu Rongrong. Namun sebelum serangannya sempat mendarat, tiba-tiba Rongrong diselamatkan oleh rumput biru perak yang tidak lain adalah milik Tang San, di mana kedatangannya itu pun membuat semua orang bersorak dan dengan begitu Tang San pun kemudian ikut join dalam pertarungan tersebut. Diperlihatkan meskipun kurang 2 orang, namun mereka semua ternyata tetap bisa menggunakan formasi pertarungan yang efektif dan lumayan membuat kepala sekolah dan Pak Guru Zhao kelabakan. Tidak hanya itu, masing-masing dari mereka juga memamerkan peningkatan skill roh pelindung masing-masing, mulai dari Rongrong yang telah menguasai teknik ke-6 dari roh pelindung pagoda miliknya, sampai Tang San yang roh pelindungnya telah berevolusi menjadi Kaisar Biru Perak plus kekuatan penguasaan wilayah. Setelah pertandingan tersebut,
Di sini semua orang lalu menceritakan apa yang terjadi kepada mereka selama 5 tahun ini, termasuk Tang San, sampai mereka bertanya tentang Xiao Wu dan menyuruh Tang San untuk segera menjemputnya di hutan bintang. Sekaligus mereka akan menunggu kepulangan Oshige yang saat ini masih merantau di wilayah utara dengan harapan mereka bisa berkumpul kembali seperti sebelumnya. Sementara itu, Balai Roh Pelindung benar-benar memulai rencana mereka dengan menyerang 2 sekte besar lain di wilayah Tiandu, yaitu sekte milik ayahnya Rongrong dan juga sekte Petir Biru di mana Master Xiao dan Bibi Erlong berasal. Karena mereka sama sekali tidak menduga serangan itu, ayahnya Rongrong pun hanya bisa pasrah melihat sektenya hancur dan berlindung di Akademi Silangke. Di sini, beliau juga memberitahu kalau sebelumnya telah memindahkan beberapa muridnya untuk berlindung di kerajaan Tiandu sehingga masih ada harapan bagi sektenya untuk bangkit di kemudian hari. Selain itu, beliau juga memberitahukan kalau target Balai Roh Pelindung bukan hanya sektenya, melainkan sekte Petir Biru sehingga Master Xiao dan yang lainnya pun langsung OTW menuju ke sana. Tapi, betapa terkejutnya Master Xiao setelah mengetahui sektenya telah hancur lebur tanpa menyisakan siapapun dan bahkan harus melihat ayahnya meninggal dengan kondisi mengenaskan, di mana tragedi itu pun seolah menjadi cambuk bagi Master Xiao dan Bu Guru Erlong untuk menuntut balas kepada Balai Roh Pelindung, khususnya Bibi Dong. Scene kemudian beralih ke Balai Roh Pelindung di mana diperlihatkan Hulina yang sedang melapor terkait misinya yang telah berhasil menghancurkan 2 sekte besar sekaligus, yaitu sekte milik Ning Rongrong dan sekte Petir Biru. Meskipun mereka harus kehilangan ribuan Master Roh dan sedikit kerugian materi dalam serangan tersebut, namun Bibi Dong menilai kalau hal itu masih sebanding mengingat mereka baru saja memusnahkan 2 sekte terkuat. Belum puas dengan hasil itu, Bibi Dong lalu menyuruh Hulina untuk segera berangkat ke hutan bintang dan menggunakan 100% kekuatan mereka untuk menangkap Xiao Wu yang selama ini menjadi target utamanya. Sementara itu, Tang San yang sudah berada di hutan bintang, dia mencoba mengecek keadaan sekitar dengan menggunakan kekuatan pengendalian wilayah di mana dia justru merasakan adanya kejanggalan ketika melihat Hulina bersama dengan para master dari Balai Roh Pelindung membuat camp di sekitar tempat itu. Saat itulah, dia kemudian berinisiatif mengirim pesan untuk menyuruh Xiao Wu mencari tempat yang aman via roh rumput biru perak. Namun naga banteng yang mengira kalau pergerakan itu berasal dari musuh justru langsung mengeluarkan ultinya yang hal itu membuat Tang San gogrok dari atas pohon dan membuatnya ketahuan. Untungnya dia masih menggunakan topengnya sehingga penyamarannya masih aman. Tang Ying? Di sisi lain, setelah Master Xiao memakamkan ayahnya, di sini langkah pertama yang akan mereka lakukan adalah meminta bantuan kerajaan Tiandu yang belum tersentuh oleh Balai Roh Pelindung dengan harapan mereka masih memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Balai Roh Pelindung. Meskipun Kaisar Tiandu masih dalam kondisi meriang, namun melihat situasi yang sudah berada di ujung tanduk, terpaksa dia tetap harus merencanakan strategi pencegahan. Di hadapan Kaisar Tiandu, Master Xiao mengusulkan agar melatih pasukan Tiandu untuk mengantisipasi serangan dari Balai Roh Pelindung yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi. Mengingat kekuatan mereka kini telah jauh lebih kuat setelah diam-diam membentuk pasukan Master Roh. Selain itu, ayahnya Rongrong juga mengajak seluruh sekte di dunia Doluo untuk bekerja sama membantu mereka. Namun begitu dekret Kaisar disebar, tidak ada satupun sekte yang mau bergabung dengan mereka dengan alasan terlalu beresiko karena tentu saja hal itu akan banyak memakan korban. Dimana ternyata semua itu memang merupakan rencana dari Balai Roh Pelindung karena mereka telah memilih ulang daftar 7 sekte terkuat untuk memecah sekte-sekte kecil agar mendapat pengakuan dan berpihak kepada mereka. Melihat penyakit Kaisar kembali kambuh,
Di sini Pangeran Tiandu kemudian memberitahu kalau ada seseorang yang menyabotase obat milik ayahnya dengan racun yang membuat kondisi beliau semakin melemah. Untungnya masih ada tabib kerajaan yang mampu menetralkan racun tersebut sehingga kondisi kaisar kian membaik, yang padahal mereka sendirilah orang yang telah melakukan hal itu selama ini. 陛下， Di tengah kondisi mendesak tersebut, Kaisar Tiandu lalu memutuskan untuk mengangkat Master Xiao sebagai penasihat kerajaan dan memintanya agar melatih pasukan kerajaan setelah melihat sendiri ketenaran para murid dari Akademi Silangke, dengan harapan para pasukan tersebut bisa menjadi seperti Tang San dan yang lainnya agar mereka bersiap untuk menghadapi peperangan yang kapanpun bisa terjadi. 上座。 Dan disinilah sebelum pergi, Master Xiao dan ayahnya Rongrong mulai merasakan ada yang aneh ketika Pangeran Tiandu tiba-tiba mengusulkan kalau dia berniat mengirim seseorang yang berpengalaman dalam urusan militer untuk membantu Master Xiao memimpin pasukan, di mana kemungkinan besar orang yang dia kirim adalah mata-mata yang ditugaskan untuk memantau semua aktivitas pasukan kerajaan di Akademi Silangke. Tapi mereka tidak menyadari kalau semua yang terjadi di istana telah diketahui oleh Master Dugu, di mana dia kembali ke tempat persembunyiannya dan memberitahukan Pangeran keempat tentang kabar tersebut. Menurutnya, dengan dipasrahkannya Master Xiao menjadi penasihat kerajaan akan membuat putra mahkota jadi sedikit kerepotan, sehingga mereka akan mempunyai cukup waktu mencari cara untuk menyembuhkan kaisar meskipun mereka masih belum menemukan racikan obat yang pas. 我有救了，你做出解药了。 Keesokan harinya, diperlihatkan putra mahkota yang datang ke Akademi Silangke untuk menemui Master Xiao dengan memperkenalkan seorang jenderal perang bernama Panglima Naga yang sebelumnya diusulkan olehnya untuk membantu Master Xiao dengan misi lain, yaitu mensabotase kepemimpinannya agar dia bisa merebut plat militer dari tangan Master Xiao. 我们天斗帝国的将来啊， 没有上过战场，岂是那么好统御的？ Dalam pertemuan itu, terlihat sekali kalau Panglima Naga sangat memandang rendah Master Xiao karena dia tidak memiliki pengalaman perang. Apalagi dengan tingkat kultivasi yang hanya level 41 dan 4 cincin roh yang udah mentok nggak bisa diapa-apain lagi. Dia semakin mengolok-olok Master Xiao dan seolah tidak percaya dengan kemampuannya. 要本帅将 Alhamdulillahnya, Master Xiao adalah orang yang sangat chill, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, di mana dia mampu menghandle situasi tersebut dengan sangat sigma skibidi yang akhirnya membuat Panglima Naga malu sendiri. 我统御军团， Beralih ke hutan bintang, Tang San yang sebelumnya terjatuh dari pohon karena serangan refleks naga banteng, akhirnya dia mulai siuman, di mana dia juga agak kaget karena di sekelilingnya sudah ada Hulina dan pasukan balai roh pelindung yang untungnya tidak menyadari identitas Tang San. Meskipun sebenarnya di sini Master Hantu dan Master Krisan sudah sempat mencurigai Tang San, namun Hulina berhasil meyakinkan mereka kalau dia adalah orang yang membantunya di kota neraka sebelumnya. Mendengar hal itu, Master Krisan lalu berpikir kalau pemuda ini kemungkinan bisa membantu mereka menemukan lokasi Xiao Wu, apalagi sebelumnya mereka merasakan kalau Tang San telah menggunakan kekuatan wilayah yang lumayan besar untuk memindai area sekitar. 如今不能轻举妄动。 Setelah mendapat wejangan dari Master Krisan, Hulina lalu mencoba untuk mengajak ngobrol Tang San dan memberitahukan tujuan mereka datang ke tempat itu yang tidak lain adalah untuk mencari Xiao Wu, di mana dia lalu meminta bantuannya dengan iming-iming akan mendapat hak istimewa dari Balai Roh Pelindung. Dan demi melindungi Xiao Wu, Tang San lalu memberikan info palsu kalau sebenarnya dia memang diserang oleh seekor monster roh legendaris, namun dari arah yang berlawanan dari yang mereka perkirakan. Tanpa dia sadari, Master Krisan dan Master Hantu tidak semudah itu bisa dibodohi sehingga mereka pun langsung menyerang Tang San.
Untungnya di saat yang bersamaan, Xiao Wu menyadari kalau Tang San sedang berada dalam bahaya setelah mendapat kabar dari binatang roh burung puyuh yang diminta untuk memantau pasukan balai roh pelindung. So tanpa membuang banyak waktu, dia bersama dengan Keratitan dan Naga Banteng langsung pergi menuju ke TKP untuk menyelamatkan Tang San. Dan setelah sempat berpisah selama sekian tahun, mereka pun akhirnya bertemu kembali meskipun mereka harus berhadapan dengan pasukan balai roh pelindung yang berusaha untuk menangkap Xiao Wu. 欢迎来到星斗大森林。 Awalnya, Xiao Wu sempat pura-pura nggak kenal dengan Tang San dan langsung menyerang balai roh pelindung bersama Keratitan dan juga Naga Banteng yang lumayan membuat para pasukan balai roh pelindung kerepotan. Namun, begitu Master Krisan dan Master Hantu bekerja sama menjebak Keratitan dan Naga Banteng dengan formasi menghentikan waktu, Tang San terpaksa turun tangan untuk melindungi Xiao Wu sehingga identitas aslinya pun akhirnya ketahuan. Sementara Keratitan dan Naga Banteng ditahan oleh Master Krisan dan Master Hantu, Tang San dan Xiao Wu pun mau nggak mau harus bekerja sama melawan Hulina dan pasukannya, di mana meskipun Tang San dan Xiao Wu secara keseluruhan bisa unggul dan membuat Hulina tidak sadarkan diri, namun karena jumlah pasukan balai roh pelindung yang seperti tidak ada habisnya, mereka pun terpaksa kabur untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil menjauh dari pasukan balai roh pelindung, Tang San dan Xiao Wu kemudian kabur ke arah gua di bawah jurang di mana mereka mengelabui para prajurit yang mengejarnya dengan mengecoh arah pelarian mereka. Namun, mereka berdua harus menghadapi masalah baru di mana ternyata gua tersebut adalah sarang dari seekor monster roh laba-laba yang diperkirakan berusia 300.000 tahun tapi kayak biasa aja, yang mana jelas dari segi levelnya berada di luar tingkat kemampuan mereka berdua. Menyadari hal itu, Tang San pun kemudian berinisiatif untuk menjerat monster itu dan memilih untuk segera kabur dari tempat tersebut. 应该是3万年的魂兽，我们需要摆脱它。 Sialnya saat melarikan diri, mereka kembali bertemu dengan salah satu pasukan yang menyalakan suar sehingga posisi mereka langsung diketahui oleh Hulina dan yang lainnya, di mana kejadian itu persis seperti apa yang terjadi kepada ayahnya di masa lalu. Ditambah Tang San yang sebelumnya mengalami luka akibat terkena serangan naga banteng membuat kondisinya tidak begitu fit sehingga pasukan balai roh pelindung berhasil melumpuhkannya setelah memanfaatkan kelemahannya tersebut. Bahkan Xiao Wu yang mencoba membantunya alih-alih mendapat jalan keluar, dia justru menjadi beban di mana Tang San yang tidak ingin Xiao Wu kenapa-kenapa kemudian menyegel kekuatan rohnya dan melemparnya kembali ke arah Keratitan, sementara dirinya akan all out melawan pasukan balai roh pelindung sendirian meskipun harus bertaruh nyawa.
Diperlihatkan dia menggunakan segala cara untuk melindungi Xiao Wu, berjuang mati-matian bahkan setelah terkena serangan yang sangat fatal sekalipun. Sampai-sampai dia rela mengorbankan salah satu kakinya untuk menahan bola api dari pasukan Balai Roh Pelindung, di mana dia justru memberikan tulang roh terbang miliknya agar Xiao Wu bisa segera menjauh dari pertarungan tersebut. Puncaknya adalah ketika Tang San benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk menahan semua serangan dari sisa-sisa pasukan Balai Roh Pelindung yang mengarah ke Xiao Wu. Saat itulah Xiao Wu yang tidak kuasa melihat hal itu kemudian memutuskan untuk mengorbankan jiwanya dengan berteriak sekuat mungkin yang suaranya menggelegar sampai ke Sidoarjo, di mana gelombang suara tersebut sampai-sampai menghempaskan pasukan Balai Roh Pelindung, dan bahkan saking dahsyatnya segel Master Krisan dan Master Hantu yang sebelumnya mengurung Keratitan dan Naga Banteng hancur saat itu juga. Usut punya usut, jika seorang monster roh berusia 100.000 tahun meninggal, maka akan terjadi fenomena medan magnet yang sangat dahsyat dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekat. Di mana ternyata apa yang dilakukan oleh Xiao Wu barusan adalah proses yang sama dengan ibunya, bahkan lebih ekstrim. Dia menyerahkan jiwanya ke dalam cincin roh dan memberikannya dengan ikhlas kepada Tang San. Perlu diketahui, sebenarnya cincin roh 100.000 tahun tidak akan bisa diserap oleh seorang master roh dengan kekuatan selevel Tang San. Namun ketika monster roh tersebut dengan ikhlas memberikan sendiri cincin rohnya, maka hal itu akan menghapus batas aturan tersebut, sehingga di level berapapun Tang San, cincin rohnya tetap akan bisa terserap di dalam dirinya. Namun naasnya, Xiao Wu harus kembali ke bentuk aslinya, yaitu seekor binatang roh yang berbentuk kelinci. Dia sengaja melakukan hal itu untuk menghidupkan Tang San kembali, menyembuhkan semua lukanya, bahkan mengembalikan kakinya yang sudah remuk sekalipun. Sekaligus dengan begitu, jiwanya akan menyatu bersama Tang San sampai kapanpun. Singkat cerita, Tang San akhirnya tersadar dari pingsannya dengan rasa penyesalan yang begitu dalam setelah mengetahui kalau Xiao Wu telah kembali ke bentuk aslinya. Untungnya dia masih bisa hidup setelah diberi tanaman dewa, dan mulai dari sini Tang San akan mendedikasikan hidupnya dengan obsesi untuk menghancurkan Balai Roh Pelindung. Di tengah keputusasaan itu, Naga Banteng kemudian memberitahu kalau masih ada cara untuk menyelamatkan Xiao Wu meskipun peluangnya sangat sedikit. Yang pertama, Tang San harus menjadi seorang master dengan level 90 ke atas, di mana dia juga harus menemukan 3 macam obat, yaitu rumput roh suci berusia 100.000 tahun. Setelah itu, dia harus menemukan Raja Ginseng kelas 9 untuk merubah wujud Xiao Wu ke bentuk manusianya. Dan yang ketiga adalah kekuatan dari inti monster roh kuno untuk menggabungkan tubuh dan kesadaran Xiao Wu. Alhamdulillahnya, Tang San masih menyimpan inti ular matahari 10 kepala yang dia dapatkan di kota neraka, sementara Keratitan dan Naga Banteng akan mencari rumput roh suci, sehingga tugasnya kini adalah untuk segera meningkatkan level kultivasinya dan menemukan Raja Ginseng kelas 9. Namun meskipun dia telah mendapatkan semua benda yang dibutuhkan, Naga Banteng menambahkan kalau Tang San juga harus mengembalikan cincin roh 100.000 tahun milik Xiao Wu, di mana hal itu mustahil dilakukan kecuali Tang San memberikan semua cincin rohnya sekaligus. Dan itu artinya dia akan menjadi cacat seperti ayahnya, atau yang terburuk justru dia akan meninggal.
Walaupun harus mengorbankan dirinya, tapi hal itu tidak membuat Tang San ragu sama sekali, di mana dia lalu menyembunyikan Xiao Wu di kantong ajaib dan pertama, dia akan membalas monster roh laba-laba yang membuatnya ketahuan. Di sini diperlihatkan bagaimana kekuatan Tang San yang melonjak drastis setelah menyerap cincin roh Xiao Wu dan dengan mudah mengalahkan monster roh laba-laba tersebut. Di mana setelah menyerap kekuatan dari laba-laba itu, tulang roh laba-laba milik Tang San justru bermutasi menjadi zirah dan bahkan level kultivasinya telah melesat naik mencapai level 66. Xiao Wu, Wudi Jingshen. Scene kemudian beralih ke Balai Roh Pelindung di mana diperlihatkan Bibi Dong yang menganu Hulina setelah dia melaporkan apa yang terjadi di Hutan Bintang. Oleh karena itu, dia berencana turun tangan langsung ke lapangan dan mengubah targetnya di mana kali ini Bibi Dong berniat menangkap monster roh berusia 100.000 tahun yang lebih kuat dibanding Xiao Wu dan monster roh yang dimaksud adalah Keratitan dan Naga Banteng. Sementara Hulina diminta untuk mempersiapkan pemilihan 7 sekte yang sebentar lagi akan diselenggarakan. 你在这儿好好自省。